Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Kurniawan. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester keempat, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Dan di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Jurnalistik Radio yang sebelumnya sudah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Miss Dewi Sri Kuning, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya jawab pada video kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja saya ke pertanyaan pertama, yaitu coba sebutkan dan jelaskan kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh seorang reporter dalam melakukan wawancara kepada orang lain. Oke, mungkin menurut jawaban saya adalah untuk yang pertama yaitu tanpa bakal riset. Yang dimaksud tanpa bakal riset di sini yaitu jadi si reporter tidak mencari atau menggali informasi sebelum melakukan wawancara. Contohnya seperti siapa sebenarnya orang yang diwawancarai atau apa materi yang akan didiskusikan pada wawancara kali itu atau tersebut. Oke, mungkin itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan berputar-putar. Jadi yang dimaksud dengan pertanyaan berputar-putar itu adalah si reporter tidak langsung menanyakan kepada ke inti pertanyaan tersebut. Jadi si reporter menanyakan tetapi arah pertanyaan itu tidak tahu kemana. Jadi hal ini akan menjadi membingungkan si narasumber atau yang diwawancara tersebut. Oke, mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, wajah yang datar atau tanpa ekspresi. Ini menjadi satu kesalahan yang mungkin bisa jadi sadar atau tidak sadar dilakukan oleh seorang reporter. Jadi yang dimaksud di sini adalah si reporter tidak menggunakan ekspresi wajah seperti tersenyum atau menghadap gitu, menghadap dan memberikan wajah yang senang atau apa pada saat wawancara. Jadi ini akan membuat si narasumber atau yang diwawancara itu menjadi tidak nyaman dengan wawancara tersebut karena ya balik lagi dengan si reporter dengan wajah yang mungkin tidak ekspresi dengan senyum atau bagaimana. Mungkin itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah memaksakan atau memojokkan narasumber. Jadi yang dimaksud dengan di sini adalah seperti contohnya yaitu si reporter memaksakan atau memojokkan si narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si reporter. Contohnya seperti memaksakan narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak ingin dijawab oleh seorang narasumber itu. Jadi ini adalah satu kesalahan yang mungkin bisa dibilang fatal yang dilakukan oleh seorang reporter, yaitu seperti memaksakan dan dia memojokkan, seakan-akan memojokkan narasumber untuk harus menjawab pertanyaan dari si reporter. Padahal harus reporter tahu bahwa si narasumber mempunyai hak yang sebenarnya mau atau tidak mau si narasumber menjawab itu si narasumber punya hak untuk itu. Oke, yang pertanyaan kelima atau pertanyaan kelima, jawabannya 5 atau yang terakhir yaitu tidak menghormati narasumber. Nah, ini adalah satu hal yang sangat fatal yang dilakukan oleh seorang reporter, yaitu tidak menghormati seorang narasumber. Jadi contohnya adalah seperti telat. Nah, ini apa jadinya jika seorang reporter telat pada saat ingin melakukan wawancara. Jadi bukannya si reporter yang menunggu narasumber, malah si narasumber yang menunggu seorang reporter. Nah, ini kan menjadi satu hal atau satu kesalahan yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh seorang reporter. Oke, mungkin itu yang selanjutnya yaitu tentang pakaian. Jadi seorang reporter yang baik harus baik-baik dalam berpakaian atau sopan santun dalam berpakaian. Jadi apa jadinya jika seorang
narasumbernya saja sudah menggunakan pakaian yang rapi, yang elok dilihat, tetapi eh, reporternya sendiri menggunakan kaos oblong, menggunakan celana pendek, itu kan menjadi hal yang seharusnya tidak harus dilakukan, atau suatu kesalahan yang memang benar fatal dilakukan oleh seorang reporter. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu hindari atau apa namanya, menggunakan ponsel yang secara berlebihan. Jadi yang dimaksud adalah seorang reporter menggunakan telepon pribadi dia dengan secara berlebihan, yaitu lebih melebihi kapasitas pada saat melakukan wawancara. Jadi seperti selalu menengok ke ponselnya, selalu melihat ke ponselnya, dan menghiraukan seorang narasumber tersebut. Nah, mungkin itu ya jawaban saya dari pertanyaan nomor 1. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu coba sebutkan dan jelaskan pertanyaan apa saja yang sering diberikan atau ditanyakan kepada seorang calon wartawan. Oke, jadi menurut jawaban saya untuk yang pertama yaitu bisa ceritakan tentang diri Anda. Nah, ini pertanyaan ini bertujuan untuk mencari tahu apakah seorang calon wartawan sudah mengenali dirinya sendiri atau belum. Jadi sarannya adalah seorang calon wartawan harus menceritakan dan lebih tahu, harus menceritakan yang lebih baik atau menceritakan dengan baik tentang dirinya, yaitu siapa atau dari mana dan selanjutnya, dengan menjelaskan dengan cara yang baik. Oke, yang kedua yaitu apa kelebihan dan kekuranganmu. Nah, ini jawabannya, maksudnya pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi kejujuran dan tingkat kepercayaan diri dari seorang calon wartawan. Nah, jadi sarannya harus seorang calon wartawan harus jujur dengan kekurangannya, dan harus tahu dan harus percaya diri dengan kelebihannya itu. Nah, oke, mungkin itu ya. Dan selalu pertanyaan selanjutnya, apa alasanmu melamar di perusahaan ini? Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin sering sekali atau sering diberikan oleh seorang penanya atau seorang wawancara diberikan kepada calon wartawan. Nah, dan tujuan untuk menanyakan pertanyaan ini adalah supaya pewawancara tahu apa sih sebenarnya alasan seorang wartawan ini melamar di perusahaan ini, dan apa visi misi kedepannya setelah dia sudah bekerja di perusahaan ini. Nah, mungkin itu. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Nah, jadi pertanyaan ini sangat sering sekali muncul ya di saat pertanyaan wawancara. Nah, jadi pertanyaan ini bertujuan untuk jadi wawancara tahu jadi apa sih bakat dia, atau apa yang bisa dia berikan untuk perusahaan ini, atau bisa membuat yakin perusahaan ini bisa mempekerjakan seorang calon wartawan ini. Nah, jadi sarannya adalah jadi ceritakan kualifikasi dan kontribusi yang bisa calon wartawan berikan kepada perusahaan dengan bakat yang calon wartawan miliki. Nah, mungkin itu. Nah, jadi pertanyaan itu nomor 4. Yang selanjutnya pertanyaan nomor 5, berapa gaji yang diinginkan? Nah, ini pertanyaan yang juga sedikit bisa dibilang menjadi bobot pewawancara, apakah bisa menerima calon wartawan menjadi bagian di perusahaan tersebut. Jadi bisa jadi ini adalah pertanyaan yang begitu menyebab
seorang calon wartawan untuk menjawabnya. Jadi diusahakan untuk calon wartawan harus mencari estimasi gaji untuk pekerjaan tersebut. Jadi harus mencari dulu seberapa sih gaji yang harus didapatkan dari pekerjaan tersebut. Nah, gitu. Dan pertanyaan yang terakhir mungkin yang sering muncul adalah ya jelas ada pertanyaan atau apa ada pertanyaan. Mungkin itu bisa di lakukan atau jika ada pertanyaan bisa bisa dipertanyakan kepada wawancara atau yang sedang mewawancarai calon wartawan tersebut. Nah, mungkin itu jawaban dari nomor 2 dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apakah yang dimaksud dengan jurnalisme warga? Nah, jadi jurnalisme warga adalah kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis, serta penyampaian informasi dan berita. Nah, mungkin itu menurut saya apa yang dimaksud dengan jurnalisme warga. Oke, untuk pertanyaan nomor 4, yaitu pertanyaan seperti apa yang tidak boleh diajukan oleh seorang wartawan atau jurnalis. Oke, jadi menurut saya jawabannya adalah yang pertama adalah melontarkan pertanyaan yang akan memicu isu sara dan intoleransi. Jadi yang dimaksud di sini adalah seorang wartawan atau jurnalis dilarang untuk menanyakan hal-hal yang akan menjadi satu perdebatan yang akan menjadi satu perpecahan gitu. Jadi contohnya tentang pertanyaan atau kan diskusi tentang keagamaan. Jadi seorang wartawan atau seorang jurnalis dilarang untuk menanyakan hal-hal yang bersifat bisa menimbulkan perpecahan atau perdebatan yang menimbulkan satu perpecahan di suatu golongan tertentu atau di beberapa golongan tertentu. Nah, seperti itu. Mungkin itu untuk yang pertama. Itu yang kedua yaitu tidak boleh menanyakan tentang hak privasi narasumbernya. Nah, jadi di sini yang dimaksud di sini adalah jadi seorang jurnalis atau seorang wartawan tidak boleh bertanya melebihi batas privasi seorang narasumbernya. Jadi seorang narasumber mempunyai hak untuk privasinya itu. Jadi seorang wartawan atau seorang jurnalis dilarang untuk bertanya untuk lebih dalam ke hak privasi narasumbernya. Nah, mungkin itu. Untuk yang ketiga yaitu jangan menanyakan hal yang bersifat yang menimbulkan trauma atau trauma pribadi narasumbernya. Jadi seperti contohnya narasumbernya ini atau yang diwawancara ini adalah seorang korban kecelakaan. Jadi sebisa mungkin seorang wartawan harus menghindari menjadikan si narasumber untuk mengingat lagi trauma yang sebelumnya terjadi dan sebenarnya tidak ingin diingat lagi oleh seorang narasumbernya. Nah, mungkin itu jawaban dari saya untuk nomor 4. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir atau nomor 5, yaitu jika kalian seorang wartawan kampus, berikan 10 pertanyaan jika kalian ingin mempromosikan kampus Unko kepada masyarakat yang mewawancari rektor atau pimpinannya. Nah, jadi jawaban saya di sini adalah untuk yang pertama menanyakan nama ataupun biodata seseorang yang diwawancarai, yaitu rektor ataupun pimpinannya. Jadi bisa diperhatikan seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sebelumnya maaf, boleh kami tahu siapa nama dan asal Bapak dari mana? Jadi mungkin masih banyak yang bertanya-tanya siapa yang sedang berbincang-bincang dengan kami malam ini pada acara kali ini. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menanyakan jabatan apa yang
dijabat di kampus Universitas Muhammadiyah Kataumi, dan bisa dipertanyakan seperti ini. Oke, sebelumnya maaf, ini Bapak di sini ini jabatan atau menjabat sebagai apa di kampus Universitas Muhammadiyah Kataumi ini. Nah, mungkin itu. Untuk yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu bisa menanyakan sejarah awal berdiri kampus Universitas Muhammadiyah Kataumi, yaitu dengan menanyakan seperti ini. Oke Bapak, boleh kami tahu bagaimana sejarah awal berdirinya kampus Universitas Muhammadiyah Kataumi ini? Mungkin itu. Untuk yang keempat yaitu bisa menanyakan basic kampus Universitas Muhammadiyah itu, Universitas Muhammadiyah Kataumi itu seperti apa itu keagamaan, sosial ataupun umum. Nah, jadi bisa ditanya seperti ini. Oke Bapak, jadi apa sebenarnya basic kampus Universitas Muhammadiyah Kataumi ini? Apa seperti keagamaan, sosial ataupun umum? Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kelima yaitu predikat atau akreditasi apa yang disandang atau yang ada yang diberikan kepada Universitas Muhammadiyah Kataumi ini. Nah, mungkin itu yang kelima. Yang keenam, menanyakan mempunyai beberapa fakultas di Universitas Muhammadiyah Kataumi. Oke, dan yang ketujuh, apakah ke depan akan menambah fakultas-fakultas baru di Universitas Muhammadiyah Kataumi ini. Dan untuk nomor 8, apakah ada program untuk mahasiswa berprestasi, contohnya bidding misi, billing ataupun lain sebagainya di Universitas Muhammadiyah Kataumi ini. Dan untuk pertanyaan nomor 9, mungkin mahal nggak atau mahal tidak untuk bisa berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kataumi ini. Oke, nah untuk yang nomor 10 atau pertanyaan nomor terakhir, mungkin apa yang membedakan kampus atau Universitas Muhammadiyah Kataumi ini dengan universitas ataupun kampus-kampus ya lain yang ada di Lampung, Kataumi ataupun yang lainnya. Jadi itu untuk pertanyaan nomor 5 yang bisa saya jawab. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah jurnalistik radio. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.